Mas Hanta, selamat siang. Selamat siang, Valencia. Mas Hanta, kita tahu sudah ada dua pasangan yang akan mendaftar besok. Sudah pasti. Ada Anies Gus Imin, ada juga Ganjar dengan Mahfud MD. Sisa satu lagi, Prabowo Subianto. Apakah dengan deklarasi dua pasangan ini akan mengurangi potensi cawapres yang bisa dipilih sama Prabowo? Atau mungkin Prabowo sebenarnya sudah punya namanya? Ya, sebenarnya opsi-opsi Prabowo Subianto itu memang berbeda dengan opsi dari Anies dan Ganjar. Nah, kita sudah bisa memprediksi bahwa yang terkuat Pak Mahfud di luar nama Sandiaga Uno dan lain sebagainya. Dan akhirnya dipilihlah hari ini Mahfud MD. Dan kita tahu Pak Mahfud memang tidak terlalu kuat disebutkan namanya di Prabowo Subianto. Artinya tidak terpengaruh kalau saya menjawab pertanyaan dari Valencia tadi. Nah, yang menarik memang kedua capres yang sudah menentukan pilihan ini berbasis pada Jawa Timur, itu satu. Yang kedua, dari mana mereka mengambil strategi basis konstituen atau basis pemilih cawapres juga ini agak berbeda. Nah, kalau dari sisi pertama cawapres, maka kalau dari data survei Poltering Indonesia paling tidak ada nama 4 besar di Jawa Timur, kami melakukan survei Valencia, yaitu tidak terlalu jauh dalam rentang margin of error, ada nama Caimin, Pak Mohaimin Iskandar, kemudian Pak Mahfud MD. Nah, ada dua nama lagi yang tinggi kompetitif di Jawa Timur, yaitu Bu Kofifa dan Pak Erick Thohir. Nah, jadi kalau misalnya ingin mengimbangi sama-sama ingin bertarung di Jawa Timur, sebenarnya pilihannya, opsinya ada di radarnya Pak Prabowo juga nama itu. Nama di Pak Prabowo kan Gibran, Erick Thohir, dan Kofifa yang menguat. Opsinya itu. Yang kedua, sedikit lagi, opsi bagi seorang capres memilih cawapres itu ada dua strategi. Satu, dia memilih memaksimalkan basis dia sendiri yang lumayan sudah ada. Atau yang kedua, berusaha memecah basis lawan di mana dia belum kuat di daerah itu. Nah, kalau kita perhatikan Anies Baswedan memilih Caimin, itu pada opsi yang kedua, strategi kedua. Pak Anies kita tahu tidak kuat di Jawa Timur, tapi memilih Pak Mohaimin Iskandar memiliki basis NU, sehingga berusaha ingin memecah basis lawan, karena Jawa Timur lebih kuat Ganjar dan Prabowo hari ini. Nah, Pak Anies memilih memecah basis lawan untuk membuat ceruk baru. Sementara Ganjar sebaliknya, sudah punya basis lumayan di Jawa Timur bersama Prabowo, dia memilih Pak Mahfud yang berbasis Jawa Timur adalah memaksimalkan basis lawan. Pertanyaannya adalah, Pak Prabowo akan memecah basis lawan atau berusaha juga memaksimalkan basisnya? Kalau berusaha menggunakan strategi memaksimalkan basisnya, pilihannya adalah memilih Jawa Timur, Bu Kofifa misalnya, atau Pak Erick lumayan basis Jawa Timur. Atau ingin memecah basis lawan yang sekarang santer terkuat sekarang ini, yaitu Gibran yang berbasis Jawa Tengah, dan kita tahu Jawa Tengah ada basisnya Ganjar Pranowo yang menjadi kompetitor utamanya Prabowo Subianto. Oke, jadi kalau hitung-hitungannya yang bisa lebih mudah untuk mendapatkan suara, apakah Pak Prabowo harus bertarung juga di Jawa Timur atau malah pilih Gibran dari Jawa Tengah? Ini ada plus minusnya. Memang kalau melihat potensi di luar, saya melihat dari sisi elektoral ya, dari sisi elektoral di luar pengaruh atau jejaring kekuasaan, efek Jokowi dan seterusnya, memang kalau kita atau seorang capres memilih basis lawan itu terlihat ada potensi, tapi relatif lebih berat ketimbang basis yang sudah ada. Misalnya saya kasih contoh, mengapa Ganjar tidak memilih Ridwan Kamil? Mungkin pertimbangannya karena Jawa Barat bukan basisnya Ganjar, tapi di situ basisnya Prabowo dan Mas Anies Baswedan. Nah, karena itu kalau Ridwan Kamil dipasangkan Ganjar, Ganjar berhitung tidak terlalu kuat pengaruhnya, sekuat apapun Ridwan Kamil sebagai cawapres. Sementara ada basis yang lumayan, sudah ada basis awalnya di Jawa Timur yang dimaksimalkan. Nah, untuk Pak Prabowo, saya kira yang perlu dipertimbangkan, kalau mengambil Mas Gibran untuk memecah basisnya Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, asumsinya, apakah pertimbangannya, apakah lebih banyak yang bertambah di Jawa Tengah, atau sebaliknya, ini seperti pisau bermata dua ya. Betul kalau memilih Gibran, Valencia, bagi Pak Prabowo, itu ada potensi memecah basisnya Ganjar di Jawa Tengah. Tetapi di saat yang sama yang harus diantisipasi, ada potensi pisau sebaliknya, yaitu membuat sebagian pemilih basisnya di Jawa Barat juga bisa lari. Larinya kemana? Anies Baswedan tentunya yang punya irisan terbesar. Nah, kalau ternyata yang datang dan perginya lebih banyak yang pergi, maka itu terdegradasi. Tapi kalau misalnya Jawa Tengah bertambah 4, di Jawa Timur, di Jawa Baratnya perginya 2, itu berarti berhasil. Nah, hitung-hitungan ini yang harus
perhitungkan. Kalau kita perhatikan dari sisi Mas Ganjar, dia memilih dari basis yang sudah ada dan Jawa Timur pilihannya, bukan Jawa Barat. Jadi Pak Prabowo saya kira opsinya tinggal dua itu. Apakah Gibran memecah basisnya Ganjar atau memilih Khofifah atau Erick Thohir lumayan di Jawa Timur untuk memaksimalkan basis juga di Jawa Timur. Oke, itu kalau misalnya kita bicara seputar siapa cawapresnya Prabowo. Mas Hanta, hari ini berarti dengan dideklarasikannya Mahfud MD, berarti sudah ada dua pasangan yang cawapresnya ini sama-sama bertarung di Jawa Timur. Kalau di antara Gus Imin dengan Mahfud MD, Anda menilainya bagaimana, siapa yang punya pengaruh lebih baik? Kedua-duanya, tadi saya katakan data kami di Survei Poltreking Indonesia yang baru dirilis 1-2 pekan yang lalu, itu masih relatif baru, Valencia, kekuatannya di margin of error, kekuatannya sama, trennya sedang naik kedua-duanya. Pak Mahfud itu lebih awal, trennya terus naik meskipun pelan. Pak Muhaimin awalnya memang rendah, begitu dia dideklarasi dengan Pak Anies Baswedan, trennya melompat, menjadi seimbang bersama Bu Khofifah, bersama Erick Thohir, dan bersama Pak Mahfud. Kedua-duanya dari sisi NU, ya bisa dikatakan kader NU tulen lah, punya darah birunya NU, itu kekuatannya. Jadi sama bagi Pak Ganjar dan Pak Anies yang berbasis lahir dari Partai Nasionalis, PD Perjuangan dan Partai Nasdem, mereka juga dari spektrum politik nasionalis, kemudian dilengkapi oleh cawapres dari kelompok hijau Islamis yang berbasis Jawa Timur, dalam konteks ini NU, sama-sama. Nah, tinggal bedanya memang Pak Muhaimin memiliki mesin politik namanya PKB, dan PKB ada pemenang bersama PD Perjuangan di Jawa Timur. Keunggulan Muhaimin Iskandar adalah mesin politiknya, dan Pak Mahfud juga tentu punya kelebihan selain dari sisi ke-NU-annya untuk melengkapi Ganjar Pranowo. Dia menambal dari sisi Islamis tradisionalis NU ke Ganjar, sama Muhaimin juga ke Anies begitu. Yang kedua dari sisi kompetensi, dari sisi pengalaman, sama sebenarnya dua-duanya. Pak Mahfud punya pengalaman panjang di eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Pak Muhaimin juga punya eksekutif, pengalaman di eksekutif sebagai menteri dan legislatif sebagai pimpinan DPR bahkan belakangan. Mereka ini kompetitif lah, punya kompetensi jadi dua-duanya kompetitif ya, untuk Mas Hanta, mengimbangi kedua-duanya. Nah, sedikit lagi kekuatannya Pak Mahfud dan Pak Muhaimin ini justru tanda petik menjadi kelemahan Mas Gibran. Kalau Mas Gibran diambil oleh Pak Prabowo. Dari sisi apa? Ke-NU-an dan kompetensi serta pengalaman politik. Itu yang akan menjadi timpang. Misalnya kita bayangin lah, ada debat cawapres antara Pak Muhaimin, Pak Mahfud, dan Mas Gibran. Misalnya Mas Gibran begitu. Meskipun Mas Gibran punya keunggulan dari sisi lain. Basis Pak Jokowi, kemudian basis pemilih milenial, dan lain sebagainya. Mas Hanta. Oke, jadi semuanya punya kelebihan masing-masing, tapi ternyata di sisi lain juga ada kekurangan untuk cawapres kalau seandainya Gibran jadi. Mas Hanta, pengamat politik, terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang.